Cerita berawal dari sebuah kehidupan di bumi yang sudah kacau. Sebuah perusahaan yang bernama Homestead menawarkan penduduk bumi untuk berpindah ke sebuah planet baru yang bernama Homestead 2. Dan singkat cerita, sebuah pesawat yang bernama Avalon membawa sekitar 5.000 penumpang dan 258 kru awak pesawat menuju ke planet tersebut, di mana perjalanan itu memakan waktu sekitar 120 tahun. Agar tidak mati tua, seluruh penumpang dan kru ditempatkan di sebuah kapsul hibernasi dan mereka akan terbangun saat pesawat sampai di tujuan. Di suatu hari setelah 30 tahun berlalu, pesawat Avalon mengalami tabrakan dengan asteroid dan itu membuat beberapa kerusakan mesin. Salah satunya adalah kapsul milik seorang pria bernama Jim. Setelah terbangun, Jim diarahkan ke kabinnya, dan di sini setiap penumpang diberikan gelang untuk mengakses seluruh fasilitas yang ada di Avalon. Welcome to your cabin. Your home until we make landfall. Singkat cerita, keesokan harinya, Jim mulai bersiap untuk ke ruang edukasi. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan penumpang lainnya, dan saat di ruangan itu, ia tidak menemukan seorang pun. Where is everybody? Kemudian Jim pergi menuju ruang utama dan ia diarahkan untuk pergi ke ruang navigasi untuk menemui kapten. Access requires special authorization. Namun karena tidak memiliki akses, Jim tidak bisa membuka pintu tersebut. Lalu Jim pergi ke ruang observatorium dan di sana sistem mengatakan bahwa ternyata perjalanan mereka masih tersisa 90 tahun lagi. Jim yang saat itu panik langsung mengirimkan pesan ke bumi. Namun sayangnya membutuhkan waktu sekitar 55 tahun untuk pesan itu terjawab. Lantas Jim yang bersedih tiba-tiba melihat seorang bartender. Namun ternyata itu adalah sebuah robot yang bernama Arthur. Lalu Jim mulai mengobrol dengan Arthur yang juga dapat memahami bahasa manusia. Keesokan harinya di kantin Jim memesan makanan, namun karena ia adalah penumpang kelas bawah, Jim hanya bisa memesan makanan tertentu saja. Jim ini adalah seorang teknisi mesin. Ia pun segera mencari modul tentang kapsul hibernasi, dan setelah mempelajarinya, Jim mencoba untuk memperbaiki kapsul itu hingga kembali menyala. Namun setelah Jim masuk ke dalam, kapsul itu ternyata sudah tidak bisa berfungsi. Lalu Jim langsung pergi ke ruang navigasi dan ia mencoba untuk merusak pintu besi itu dengan berbagai cara. Namun usahanya sia-sia karena pintu itu sangatlah kuat. Di sisi lain, sistem komputer mendeteksi adanya kerusakan mesin akibat benturan sebelumnya. Namun sistem komputer dapat mengatasi hal tersebut. Setelah berbulan-bulan, Jim yang sendirian mulai mengeluh dan curhat ke Arthur. Ia mengatakan bahwa ia bisa jadi gila jika ia harus menghabiskan sisa hidupnya seorang diri. Namun jawaban Arthur membuat Jim tersadar bahwa dalam sebuah masalah pasti ada sesuatu yang bisa dinikmati. Dan Arthur menyuruh Jim untuk dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. You said it. Setelah mendengarkan Arthur, Jim membuka paksa sebuah kamar mewah dan ia mulai menghabiskan waktunya di sana. Selain itu, Jim juga mencoba menikmati segala fasilitas yang ada di Avalon. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, Jim pergi ke sebuah ruangan di mana terdapat sebuah baju luar angkasa yang digunakan untuk melihat tata surya di luar. Lalu Jim mencoba untuk keluar untuk menikmati suasana baru. Namun saat di luar, Jim malah merasakan kesepian yang semakin mendalam. Sampai akhirnya Jim hampir mencoba bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke luar angkasa. Namun karena masih punya akal sehat, Jim langsung berlari hingga akhirnya ia melihat seorang perempuan cantik yang menarik perhatiannya di dalam kapsul hibernasi. Kini keesokan harinya Jim mulai mencari info tentang perempuan itu yang ternyata bernama Aurora. Setelah mencari tahu lebih dalam tentang Aurora, Jim mulai tertarik dan berkhayal. Seandainya Aurora terbangun, maka dirinya tidak akan merasakan kesepian lagi. Kemudian tiba-tiba Jim memiliki rencana gila, yaitu membangunkan Aurora.
Hingga setelah beberapa kali curhat, akhirnya Jim memutuskan untuk membangunkannya. Well, you can't do that. I don't have feelings. Jim pun mulai mencukur jenggot dan berdandan karena ia hendak bertemu dengan sang pujaan hati. Dengan keahliannya sebagai ahli mesin, Jim mulai merusak kapsul Aurora dan membuatnya terbangun. Sebelum Aurora sepenuhnya sadar, Jim langsung bergegas kembali ke kamar dengan dipenuhi oleh perasaan bersalah. Setelah beberapa saat, akhirnya Jim mencoba keluar dan menemui Aurora di ruang utama. Di sana, Aurora yang bingung bertanya mengapa tidak ada penumpang yang terbangun. Sambil berlagak bego, Jim mengatakan bahwa hanya ia yang terbang seorang diri yang kini juga bersamaan dengan Aurora. Kemudian Jim membawanya ke ruang observatorium dan terlihat bahwa perjalanan masih tersisa 89 tahun lagi, yang berarti sudah 1 tahun lamanya Jim hidup seorang diri sejak ia terbangun dari kapsulnya. Karena masih syok, Aurora sempat panik dan mencoba segala cara untuk hibernasi kembali. Namun Jim mengatakan bahwa hal itu sia-sia karena dibutuhkan keahlian khusus untuk memperbaiki kapsul tersebut. Facility where they put us under all the procedures we went through. Can't even keep my eyes open. Kemudian karena lelah, Aurora memutuskan untuk istirahat di kamarnya dan Jim menemui Arthur agar ia tidak membocorkan rahasianya jika Jimlah yang membangunkan Aurora. Aurora's awake. Congratulations. Keesokan harinya terlihat bahwa kerusakan pesawat semakin parah dan sistem komputer selalu mencoba untuk mengatasi hal itu untuk sementara waktu. Setelah mereka terbangun, ternyata Aurora ini adalah penumpang kelas premium dan ia bisa memesan segala makanan yang ada di kantin itu. Berbeda halnya dengan Jim yang hanya bisa memesan tahu godok saja. Kemudian Aurora yang merasa kasihan memberikan makanan yang sama dengan miliknya. Aurora ini adalah seorang penulis. Ia pun mulai mencatat segala apa yang ia alami di dalam diarinya. Selain itu, ia juga melampirkan kekhawatirannya jika harus hidup selama 89 tahun di dalam pesawat. I'm fighting to stay calm. Aurora lalu mendatangi Jim untuk menanyakan alasan mengapa ia pindah ke Homestead 2. Kemudian ia menjawab bahwa ia sudah cukup jenuh untuk tinggal di bumi. Berbeda halnya dengan Aurora yang hanya sekedar mampir dan akan kembali ke bumi setelah 1 tahun tinggal di Homestead 2. Live for a year and then right back to Earth. Untuk mengatasi rasa bosan, Jim mengajak Aurora untuk menikmati segala fasilitas yang ada di Avalon. Dan untuk menarik hatinya, Jim memberikan sebuah miniatur gedung yang ia rancang sendiri. Hal ini ia lakukan karena Jim sudah mendalami pribadi Aurora melalui profil yang ia dengar waktu itu. Setelah dirasa cukup dekat, Jim mengajak Aurora untuk makan malam bersama. That was so good. Setelah selesai makan, Jim membawa Aurora untuk pergi melihat luar angkasa. Ia menyuruhnya untuk memakai baju luar angkasa tersebut. Kemudian mereka akhirnya pergi dan menikmati suasana tata surya yang sangat indah. Setelah selesai, keduanya pun masuk ke dalam. Aurora pun bahagia dan ia mulai tertarik untuk bermain mantap-mantapan bersama Jim. Dan hari itu diakhiri dengan sesi cocok tanam bersama. Karena hanya ada mereka berdua, Jim dan Aurora melakukan adegan plus-plus itu kapanpun dan dimanapun. Sampai akhirnya Aurora mulai bisa menerima kenyataan dan mulai berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Jim. Sementara itu Avalon kini mendekati bintang raksasa. Jim pun segera mengajaknya untuk melihat keindahan bintang itu. Hari itu tepat setahun di mana Aurora terbangun dari hibernasinya. Mereka pun merayakan dengan makan malam bersama. Arthur juga mengucapkan selamat sambil memberikan minuman yang terbaik untuk mereka. Di sini Arthur mengatakan bahwa Aurora beruntung karena Jim adalah pria yang baik. Namun Aurora mengatakan bahwa Jim bukanlah pria yang baik. Namun setidaknya tidak ada rahasia di antara mereka. Kemudian Jim pergi untuk mempersiapkan cincin yang akan ia berikan. Dan tak disangka, Arthur membocorkan rahasia Jim karena ia berpikir bahwa memang sudah tidak ada hal yang perlu dirahasiakan lagi. Arthur mengatakan bahwa dulunya Jim membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan Aurora. Did you wake me up? Yes, I woke you up. Aurora pun kecewa dan ia meminta Jim untuk tidak berbicara lagi dengannya.
Perasaannya pun kacau campur aduk karena ia tidak menyangka bahwa Jim setega itu. Sampai-sampai Aurora menempeleng Jim saat ia sedang tertidur pulas. Keesokan harinya, sistem komputer mendeteksi adanya kerusakan mesin yang semakin parah, dan itu akan mengakibatkan kegagalan sistem. Hari demi hari, Jim merasa kasihan melihat Aurora yang stres dan kesepian, hingga akhirnya Jim memutuskan untuk mengambil tumbuhan dan menanamnya di ruang utama. Kemudian tiba-tiba pesawat kembali mengalami goncangan karena kerusakan yang semakin parah. Hal itu membuat lift dan mesin kantin menjadi tak terkendali. Singkat cerita, mereka dikejutkan dengan sosok pria yang berdiri di dekat pohon, yang ternyata dia adalah Bruce yang juga terbangun akibat kegagalan sistem kapsulnya. Bruce merupakan salah satu awak pesawat Avalon. Kemudian mereka pergi ke ruang navigasi. Di sini Bruce memastikan bahwa pesawat tetap berada di jalur yang tepat. Karena tidak ada data kerusakan mesin, mereka harus mengeceknya satu persatu secara manual. Namun karena sang kapten belum sepenuhnya pulih, ia merasa tubuhnya mulai oleng dan tidak sehat. Kemudian mereka berpencar untuk melihat data kerusakan mesin, sementara Bruce akan melihat kerusakan di kapsul mereka. Setelah selesai, Jim kembali menyusul Bruce, dan saat itu ia mengatakan bahwa kapsul Jim mengalami kerusakan chip. Selain itu, Bruce juga tahu bahwa kapsul Aurora telah dirusak dengan sengaja. Kemudian Aurora yang sudah mengumpulkan data langsung memberikannya ke Bruce. Lalu ia melaporkan perbuatan Jim yang merusak kapsulnya. Namun di sini Bruce mengatakan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena tubuhnya semakin melemah, akhirnya Bruce memutuskan untuk beristirahat di kamarnya. Kemudian saat di kamarnya, Bruce tiba-tiba mengalami batuk darah. Hal itu terjadi karena kapsul Bruce tidak bekerja secara optimal yang membuat terjadinya kerusakan pada organ tubuhnya. Di malam harinya, Aurora yang gak bisa tidur memutuskan untuk berenang. Namun secara tiba-tiba pesawat mengalami kehilangan gravitasi yang membuatnya terjebak di dalam air. Dan lagi-lagi sistem komputer dapat mengatasi hal tersebut. Setelah kejadian itu, mereka berkumpul ke ruang navigasi, dan saat itu komputer berhasil menemukan seluruh kerusakan yang terjadi sejak 2 tahun lalu. Kerusakan itu terjadi pada sistem utama, dan sistem komputer sudah mencoba untuk memperbaiki semuanya. Namun jika mereka tidak segera turun tangan, maka Avalon akan hancur dan mengancam ribuan nyawa penumpang. Kemudian tiba-tiba Bruce pingsan dan mereka membawanya ke kapsul pengobatan. Terdapat sekitar 612 kerusakan tubuh yang membuat hidup sang kapten tersisa beberapa jam lagi. Kemudian saat di ruang observatorium, Bruce memberikan aksesnya sebagai kapten dan ia meminta agar mereka untuk saling menjaga satu sama lain sebelum ia meninggal dunia. Setelah itu mereka pergi ke ruang mesin utama untuk melihat letak kerusakannya. Sebagai seorang ahli mesin, Jim langsung mencari backup untuk memperbaiki lubang itu. Namun setelah dipasang terjadi kegagalan sistem ruang ventilasi yang tidak bisa terbuka. Hal itu membuat pesawat mengalami overheat atau bisa dibilang kepanasan lah ya. Mereka pun mencoba untuk membuka ventilasi itu secara manual, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya Jim terpaksa membuka pintu itu dari luar. Kemudian ia memotong besi untuk melindunginya dari semburan api. Di sini Aurora sempat menitip pesan agar Jim berjanji untuk tetap hidup. Jim, I can't live on the ship without you. Setelah sampai di sana, Jim berhasil membuka pintu itu dan ia harus menahannya agar tetap terbuka. Karena pesawat sudah hampir meledak, Jim meminta Aurora untuk menarik tuas agar api di dalam mesin dapat keluar dari ventilasi. Di sini ia tidak yakin akan keselamatan Jim, namun karena api itu semakin besar, akhirnya ia menarik tuas tersebut. Dan pesawat masuk ke dalam mode pemulihan. Semburan api itu membuat Jim terlempar keluar dan ia tidak bisa kembali karena tali penghubungnya terputus. Oxygen level critical. Return. Karena sudah kehabisan oksigen, Jim mulai menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Aurora pun segera menolongnya dan membawa Jim ke kapsul pengobatan. Sistem komputer mendeteksi bahwa Jim telah tiada. The patient is dead. Namun Aurora menggunakan akses Bruce untuk izin mendenyutkan jantungnya kembali. Executing. Dan usahanya
pun tak sia-sia karena Jim berhasil hidup kembali. Setelah semuanya kembali normal, Aurora mendandani Arthur yang sempat error kemarin, dan ia juga melepaskan jasad Bruce sebagai penghormatan terakhir. Kemudian Jim mencoba untuk memeriksa kapsul yang membangkitkannya, yang ternyata kapsul itu dapat digunakan untuk hibernasi. Lalu ia memanggil Aurora agar ia dapat kembali melakukan hibernasi. Namun saat itu Aurora lebih memilih untuk hidup bersama Jim, dan akhirnya Jim dapat memberikan cincin nikah yang dahulu sempat tertunda, hingga keduanya pun hidup bahagia bersama. 88 tahun pun berlalu, dan semua orang mulai terbangun dari kapsul hibernasinya. Selain itu, terlihat juga bahwa ruang utama telah ditumbuhi oleh banyak tanaman. Jim dan Aurora juga sempat membagikan kisah hidup mereka pada semua orang. Dan itulah akhir cerita dari film Passengers 2016.